Dewan bikin video presentasi. Hai, aku Fadli Danau Tatahir dengan NIM 2410401146 Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Di sini aku akan mempresentasikan sebuah video proposal usahaku yang berjudul pengembangan lidah buaya dari budidaya sampai agroindustri. Industri kesehatan dan kosmetik di dunia sedang mengalami lonjakan pemasokan secara global. Namun, kualitas lidah buaya seringkali menurun akibat rantai distribusi yang panjang dan juga proses pengolahan yang kurang baik. Nah, Avora hadir untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Dengan integrasi vertikal antara lahan budidaya dan unit pengolahan di suatu lahan yang strategis yang memungkinkan proses pasca panen kurang dari 3 jam. Nah, proses panen yang kurang dari 3 jam ini berguna untuk menjaga kemurnian dan juga kesegaran dari lidah buaya itu sendiri. Dengan mengusung konsep zero waste, menciptakan lingkungan ekosistem agribisnis yang berkelanjutan yang memaksimalkan seluruh potensi ekonomi tanaman lidah buaya dari hulu hingga ke hilir. Adapun produk-produk unggulan dari Avora sendiri, yang pertama yaitu aloe space atau minuman gel dari lidah buaya. Yang kedua yaitu bahan baku kosmetik atau Avora gel. Itu adalah bahan murni atau lidah buaya murni yang langsung dikirim kepada produk-produk kosmetik. Yang langsung dikirim ke pabrik-pabrik kosmetik. Yang ketiga ada Avera Skin Tea atau teh dari kulit lidah buaya. Nah, inovasi utama kami terletak pada penerapan prinsip zero waste, di mana kulit pelepah yang biasanya menjadi limbah diolah kembali menjadi teh kaya akan antioksidan. Hal ini memastikan setiap bagian dari tanaman Aloesinensis atau Avora atau lidah buaya itu sendiri yang kami tanam memberikan keuntungan ekonomi tanpa menyisakan sampah bagi lingkungan sekitar. Kita lanjut ke analisis SWOT. Dimulai dari strength ataupun kekuatan. Avora memiliki kontrol penuh dari pembibitan hingga pemproses pengemasan yang memungkinkan proses produksi selesai dalam waktu kurang dari 3 jam setelah masa panen. Hal ini menjamin produk memiliki tingkat kemurnian yang tinggi dan bebas dari oksidasi tanpa bergantung pada pemasok pihak ketiga. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kebutuhan modal untuk infrastruktur pengolahan dan teknologi irigasi tergolong cukup tinggi di awal. Selain itu, terdapat masa tunggu sekitar 10 sampai 12 bulan untuk panen perdana, sehingga memerlukan manajemen arus kas yang sangat disiplin dan pada tahun pertama. Yang ketiga, ada opportunity atau peluang. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk alami dan fungsional yang membuka pasar yang sangat luas. Penerapan prinsip zero waste atau mengolah kulit menjadi teh juga memberikan peluang pendapatan tambahan dari sumber daya yang biasanya dianggap sebagai limbah. Yang terakhir atau yang keempat ada threats atau ancaman. Perubahan cuaca ekstrim dapat memengaruhi produktivitas lahan dan kualitas gel. Selain itu, masuknya produk impor atau kompetitor skala besar dengan harga yang lebih murah menjadi tantangan yang harus dihadapi melalui strategi branding dan edukasi kualitas produk yang lokal. Kita lanjut ke strategi operasional dan teknologi budidaya. Strategi operasional. Avora mengoptimalkan lahan seluas 1,5 hektar yang terbagi secara fungsional untuk mendukung efisiensi rantai pasok hulu ke hilir, di mana sebanyak 1,2 hektar digunakan sebagai area tanam produktif, sementara 0,3 hektar lainnya didedikasikan untuk area operasional yang mencakup fasilitas pabrik pengolahan, laboratorium kontrol kualitas, dan juga pusat manajemen limbah organik. Lanjut ke teknologi budidayanya. Untuk mendukung produktivitas 15.000 bibit varietas Aloe sinensis, Avora menerapkan teknologi irigasi tetes atau drip irrigation. Lanjut ke strategi pemasaran.
Pemasaran kami tidak hanya dilakukan secara langsung, tapi juga dilakukan secara digital atau melalui medsos yang mencakup seluruh dunia. Kita lanjut ke bagian yang terpenting, yaitu keuangan. Secara finansial, Avora menunjukkan fundamental yang sangat kuat dengan tingkat pemulihan modal yang cepat bagi sebuah bisnis agribisnis. Dengan total kebutuhan dana sebesar 352 juta yang dialokasikan untuk investasi infrastruktur dan biaya operasional awal, proyek ini diproyeksikan mampu menghasilkan laba bersih yang stabil sebesar 43 juta per bulan segera setelah masa panen dimulai. Lanjut ke analisis kelayakan finansial. Avora ROI-nya ya, atau return on investment-nya itu tahunannya sebesar 146%, yang menandakan efisiensi modal yang sangat tinggi. Lalu untuk break even point atau BEP rupiahnya sebesar 20,6 juta per bulan, yang berarti bisnis ini sudah mulai menguntungkan hanya dengan mencapai sekitar 25% dari target omset bulanan. Adapun payback period atau PP-nya yaitu 8,2 bulan setelah mulai berproduksi, memungkinkan percepatan ekspansi bisnis di tahun kedua. Dengan ROI sebesar 146% dan modal yang kembali dalam waktu hanya dengan 8 bulan, Avora bukan sekedar hanya usaha tani, tapi investasi agribisnis yang sangat sehat, matang, dan layak dijalankan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Avora merupakan inovasi agribisnis lidah buaya yang sangat prospektif karena berhasil mengintegrasikan aspek budaya modern dengan hilirisasi produk bernilai ekonomi tinggi. Melalui penerapan teknologi irigasi tetes dan prinsip zero waste, perusahaan mampu mencapai efisiensi produksi yang luar biasa sekaligus menjamin kemurnian produk melalui proses pengolahan kurang dari 3 jam. Secara finansial, proyek ini dinyatakan sangat layak dijalankan dengan potensi ROI sebesar 146% dan masa pemulihan modal yang sangat singkat hanya dalam 8,2 bulan. Sebagai langkah strategis ke depan, disarankan perusahaan perlu memperkuat penetrasi pasar melalui percepatan sertifikasi BPOM dan halal, serta optimalisasi pemasaran digital guna menjangkau sektor industri kosmetik dan farmasi secara lebih luas. Selain itu, pemantauan sistem mitigasi cuaca dan riset keberlanjutan terhadap produk turunan baru harus menjadi prioritas agar Avora tetap memiliki keunggulan kompetitif sebagai pelopor agribisnis lidah buaya terintegrasi yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila memiliki banyak kesalahan dalam berkata, bersikap, atau berperilaku saya. Saya Fadli Donato Tahir pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.